Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan organisasi dan manajemen industri, yaitu apa. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 9. Nama saya Kelvin Christian Aditya Pratama, MBI 71, dan teman saya Benardi Ardiansyah, MBI 107, dan Evi Hidayati, MBI 95. Pertama, mengenai definisi organisasi. Organisasi adalah sebuah sistem atau kelompok yang terstruktur yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang berikutnya adalah elemen kunci. Elemen kuncinya yaitu tujuan bersama. Untuk tujuan bersama, setiap organisasi memiliki tujuan atau misi yang ingin dicapai, yang menjadi dasar bagi semua aktivitas dan keputusan dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah struktur. Organisasi memiliki struktur tertentu yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggotanya. Struktur ini bisa formal dengan hierarki dan aturan yang jelas, atau informal dengan hubungan yang lebih fleksibel. Yang ketiga adalah koordinasi. Anggota organisasi harus bekerja sama dan mengkoordinasikan aktivitas mereka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi koordinasi ini sering melibatkan komunikasi yang efektif dan pembagian sumber dayanya. Yang keempat adalah sistem dan proses. Organisasi biasanya memiliki sistem dan proses yang dirancang untuk mendukung operasionalnya, seperti prosedur kerja, kebijakan, dan alat bantu lainnya. Yang kelima adalah sumber daya. Organisasi memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk manusia, finansial, dan material untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang berikutnya adalah entitas dalam organisasi. Entitas ini bisa mencakup berbagai aspek seperti individu, kelompok, unit, atau struktur yang memiliki peran dan fungsi tertentu dalam organisasi. Berikut adalah berbagai jenis entitas, yaitu yang pertama adalah individu, anggota organisasi yang berperan sebagai tenaga kerja atau pihak yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Mereka bisa berupa karyawan, manajer, atau pemimpin. Yang kedua adalah kelompok, sekumpulan individu yang bekerja bersama dalam satu unit atau departemen untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya tim pemasaran, tim keuangan, atau tim proyek. Yang ketiga adalah unit atau departemen, bagian dari organisasi yang memiliki fungsi atau tanggung jawab khusus. Setiap unit atau departemen biasanya menangani area tertentu seperti sumber daya manusia, produksi. Dan yang keempat adalah divisi, subdivisi dalam organisasi yang seringkali memiliki struktur yang mirip dengan organisasi secara keseluruhan, namun dengan fokus pada area tertentu atau produk tertentu. Yang kelima adalah unit bisnis, entitas yang beroperasi secara semi-otonom dalam organisasi besar, seringkali memiliki tujuan bisnis dan tanggung jawab finansialnya sendiri. Contohnya perusahaan induk yang memiliki beberapa unit bisnis yang masing-masing beroperasi dalam sektor yang berbeda. Yang keenam adalah pihak eksternal, entitas yang berada di luar organisasi namun memiliki hubungan atau pengaruh terhadap organisasi, termasuk pemasok, mitra bisnis, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketujuh, merupakan struktur organisasi, merupakan entitas dalam bentuk sistem yang mengatur bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan berkolaborasi dalam organisasi. Struktur ini mencakup hierarki, pembagian tugas, dan saluran komunikasi. 8 yaitu proses dan sistem, entitas yang mencakup metode dan alat yang digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi secara efisien. Ini termasuk prosedur operasional, sistem informasi, dan teknologi yang mendukung fungsi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benardi Ardiansyah dengan NIM 107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai organisasi dan manajemen industri. Di sini saya masuk dalam peran manajemen di dalam organisasi.
Di sini peran manajemen dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk mengarahkan dan mengendalikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, finansial, maupun material, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan lancar, mencapai hasil yang diinginkan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik eksternal maupun internal. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi manajemen berdasarkan jurnal yang telah saya rangkum. Di sini saya menempatkan 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Dengan definisi, fungsi perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menganalisis suatu situasi, dengan merumuskan visi dan misi, menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengembangkan strategi dan rencana aksi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Organisasian berkaitan dengan penyusunan dan pengaturan sumber daya agar dapat mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Dengan seperti mendesain struktur organisasi, membagi tugas dan tanggung jawab, mengalokasikan sumber daya dan mengatur hubungan kerja antar unit ataupun departemen. Yang ketiga ada pengarahan atau kepemimpinan atau yang biasa kita sebut dengan leading. Pengarahan melibatkan motivasi, memimpin atau mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan dengan memberikan arahan, berkomunikasi secara efektif, memotivasi dan menginspirasi karyawan, menangani konflik, dan membangun budaya organisasi yang positif. Selanjutnya yang keempat ada pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan kinerja, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan dari fungsi tersebut sudah tercapai atau tidak. Aktivitasnya menetapkan standar kinerja, memantau hasil aktual, membandingkan hasil dengan rencana, dan mengimplementasikan tindakan korektif jika terdapat deviasi. Selanjutnya kita masuk dalam peran manajemen. Di sini saya memasukkan 5 peran manajemen. Yang pertama ada perencana atau planner dengan tanggung jawab seperti menyusun rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek serta menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada pengorganisir atau organizer dengan tanggung jawab mengatur dan mengelola sumber daya serta menyusun struktur organisasi yang efisien untuk mendukung pelaksanaan rencana. Yang ketiga ada leader atau pemimpin dengan tanggung jawab memotivasi dan memimpin tim. Sebagaimana bentuk tanggung jawab sebuah pemimpin, yaitu mengkomunikasikan visi dan tujuan serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis agar pekerjaan semakin gampang. Selanjutnya ada pengendali atau kontrol dengan tanggung jawab memantau kinerja organisasi, mengevaluasi hasil, dan melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa organisasi tetap pada jalur yang benar. Pengambilan keputusan, yang kelima atau decision maker. Di sini tugas decision maker mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu membuat keputusan yang efektif berdasarkan data analisis informasi dan mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut terhadap organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan bab selanjutnya teman saya bernama Evi. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan presentasi teman saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Dayati dengan NIM 0095. Di sini saya akan menjelaskan teori organisasi. Teori organisasi terdapat 3, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Teori klasik organisasi adalah teori yang menjelaskan tentang organisasi dengan berfokus pada tugas-tugas khususnya setiap anggotanya. Teori ini juga dikenal sebagai teori tradisional atau teori mesin. Teori ini berkembang pada abad ke-19. Mengapa teori ini sering disebut dengan teori tradisional atau teori mesin? Karena mereka menganggap manusia sebagai onderdil yang setiap saat bisa dipasang sesuai dengan pemimpinnya. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori ini penyempurnaan dari teori klasik. Teori organisasi neoklasik adalah teori yang menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan di dalam organisasi. Teori ini juga dikenal sebagai teori hubungan manusiawi atau teori perilaku organisasi.
Dan yang ketiga yaitu teori modern. Teori organisasi modern adalah teori yang memandang organisasi sebagai sistem sosial terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Teori ini melibatkan organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan dinamis. Siklus hidup organisasi. Sama seperti manusia, organisasi juga melewati siklus yang bisa diprediksi, yaitu dimulai dari pertama, siklus kelahiran organisasi, kedua, pertumbuhan organisasi, ketiga, penurunan organisasi, dan yang terakhir yaitu organisasi yang mati. Siklus kelahiran organisasi dengan memanfaatkan keahlian dan kompetensi beberapa orang kemudian dapat menciptakan nilai atau value sehingga dapat disebut lahirlah sebuah organisasi. Menciptakan nilai misalnya menemukan cara baru untuk dapat meraih pasar. Kedua, pertumbuhan organisasi, yaitu organisasi yang mengembangkan keahlian dan kompetensinya. Banyak cara yang dilakukan agar dapat tumbuh seperti meniru strategi, struktur, dan budaya organisasi yang telah sukses sebelumnya. Ketiga, yaitu penurunan organisasi, suatu organisasi yang gagal dalam mengantisipasi, mengenal, menghindari, menetralisir, atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancamnya. Dan yang terakhir, organisasi yang mati, yaitu organisasi yang tidak bisa lagi beroperasi dengan beraktivitas lagi. Hal seperti ini sebenarnya yang harus dihindari dari semua suatu organisasi. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang kita ambil untuk materi pada presentasi kali ini. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.